Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 yang akan menjelaskan pembiayaan pendidikan Islam. Nama saya Ayu Retno Asri dengan nomor NIM terakhir 023. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dengan NIM terakhir 015. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlaila Jamil dengan NIM akhir 071. Yang pertama adalah pembiayaan pendidikan Islam. Biaya pendidikan adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, di mana pengeluaran tersebut ditanggung oleh siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya adalah teori ekonomi pendidikan. Nah, teori ekonomi pendidikan ini fokus pada pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dan juga transparan. Manajemen pembiayaan pendidikan Islam mencangkup kemampuan sekolah atau madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, mengeluarkan, dan juga mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung atau direct cost, dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan atau opportunity cost. Kemudian yang kedua adalah biaya pribadi atau private cost, adalah biaya sosial dan biaya sosial. Yang kedua adalah biaya pribadi dan biaya sosial. Biaya sosial adalah biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Kemudian biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, salah satu hal yang paling penting yaitu mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Lalu di sini ada pembiayaan pendidikan dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Konsep pembiayaan lembaga pendidikan Islam secara tersirat sudah ada sejak dahulu kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 12-13 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddamu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim Ashfaqtum an tuqaddamu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ullaha wa rasulah wallahu khairum bima ta'malun. Pada surat Al-Mujadilah ayat 12-13 itu sangat berkaitan erat dengan biaya pendidikan. Hal ini bisa dijadikan pijakan bagi para pengelola atau stakeholder pendidikan dalam mengkonsep yang berkaitan dengan biaya pendidikan. Lalu pada ayat 12 itu memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya atau belajar kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan di zaman modern sebagai biaya pendidikan pembelajaran yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu tersebut. Nah, pada ayat 13
Di atas itu memberikan gambaran bahwa ketika seorang siswa tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan, maka mereka berhak untuk membayar dengan bentuk yang lain, bisa berupa bentuk materi ataupun jasa yang lain. Kita ambil contoh membayar dengan hasil pertanian, hasil ladang, ataupun berupa jasa. Konsep yang diajarkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 12-13 itu telah diterapkan oleh lembaga pendidikan pesantren tradisional, di mana para santri yang menuntut ilmu kepada kiainya tidak dibebankan untuk membayar dengan berupa jumlah uang, tetapi mereka ada yang membawa hasil pertanian berupa padi, ataupun ada yang membawa hasil perladangan seperti ketela, pisang, ataupun yang lainnya. Atau bahkan ada di antara mereka yang hanya membawa kayu bakar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan, yakni pengelolaan dana harus dilakukan secara adil dan juga transparan. Yang kedua ada prinsip efisiensi, yakni pengelolaan dana harus dilakukan secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, prinsip transparansi, yakni pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka dan juga jelas. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas publik, yakni pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip ikhlas, yakni pengelolaan dana harus dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pahala dan juga kebaikan di akhirat. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab, yakni harus dilakukan secara tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga pemerintah. Lalu ada dasar dan juga sumber biaya pendidikan Islam. Dasar dan juga sumber biaya pendidikan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Biaya pendidikan harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan kualitas pendidikan. Nah, sumber biaya pendidikan ini dalam Islam meliputi APBN dan juga APBD, dana operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional pendidikan atau BOP, iuran bulanan, dan juga bantuan dari masyarakat dan juga orang tua. Kesimpulannya adalah pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang atau nilai yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan serta mewujudkan tujuan pendidikan. Sumber dana tersebut juga digunakan sebagai pelayanan akademik, memenuhi kebutuhan dan menunjang proses pembelajaran. Dalam menjalankan konsep pembiayaan harus mengetahui tahapan-tahapannya, seperti objek biaya, informasi manajemen biaya, pembiayaan, keuangan, anggaran biaya, dan pemicu biaya. Hal ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan agar tidak terjadi pada permasalahan tentang pembiayaan pada lembaga pendidikan. Dengan adanya banyak terjadi permasalahan dalam manajemen keuangan atau pembiayaan, maka diperlukan tahapan-tahapan penyusunan pembiayaan pendidikan agar secara efektivitas dan efisiensi, yakni perancangan keuangan, pelaksanaan anggaran biaya, dan pengawasan keuangan. Dengan ini bisa untuk meminimalisir jika ada masalah keuangan atau pembiayaan dalam lembaga tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur man qala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.